Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sebenarnya politik keamanan ASEAN itu. Jadi, politik keamanan ASEAN atau biasa disebut Political Security Community merupakan suatu masyarakat yang khusus untuk mengandalkan proses damai dan dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi di antara sesama anggota ASEAN tersebut. Awal dari pembentukan politik keamanan mulai pada tahun 2003 yang berawal dari proposal yang diajukan Indonesia pada 2003 sampai 2006 untuk membahas dan memberi hasil membuka jalan terbentuknya dari masyarakat politika keamanan tersebut. Dalam hal ini, walaupun terbentuknya politika keamanan bukan sebuah organisasi keamanan, tetapi terbentuknya ASEAN sudah sebagai penghubung antar negara anggota terkait keamanan secara bilateral atau multilateral. Masyarakat politik keamanan didirikan sebagai upaya untuk meredam permasalahan yang terjadi dan juga yang akan terjadi. Maka dari itu didirikannya agar hubungan damai antar negara terjalin dengan baik, mapan, dan waktu yang lama. Selain itu, komunitas ini juga akan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN dengan tatanan internasional secara lebih luas. Sekian video dari saya, akan dilanjutkan oleh Faktor-faktor Indonesia mengajukan pembentukan ASEAN politik keamanan dibedakan menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor demokrasi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, yaitu terbanyak keempat di dunia, maka Indonesia memerlukan faktor demokrasi ini untuk situasi yang aman dan stabil untuk memelihara keutuhan wilayah dan kemasyarakatan. Yang kedua ada faktor tujuan. Ini semua dilakukan Indonesia guna mendorong kerjasama keamanan melalui APSC dalam upaya pembangunan hubungan damai antar negara anggota. Yang ketiga ada faktor etnis. Faktor etnis ini menjadi sebuah landasan norma serta moral yang mempertimbangkan Indonesia dalam mengusulkan APSC. Yang keempat ada faktor instrumental. Dalam draft yang diusulkan Indonesia melalui APSC secara instrumen, hal itu dimaksudkan agar negara anggota lebih terbuka terhadap saran dan keterbatasan para anggota lainnya apabila ada masalah yang bersifat lintas batas atau menimbulkan krisis kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Aziz, NIM 2811979. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaruh komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community, disingkat APSC. APSC Blueprint adalah pedoman untuk mewujudkan ASEAN Vision dalam bidang politik dan keamanan. APSC bertujuan agar anggota ASEAN hidup dalam kondisi aman, demokratis, dan harmonis dalam lingkungan, terhindar dari tindakan korupsi yang terorganisir. Blueprint juga mengadopsi pendekatan yang komprehensif, terkadang terhadap dan pendekatan yang melihat keluar dalam hubungan eksternal ASEAN. ASEAN juga banyak berpengaruh terhadap politik dan keamanan di Indonesia. Di antaranya, 1. Adanya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation atau disingkat AIPR. Dibentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation ini bertujuan
mempromosikan nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan Asia Tenggara. 2. Adanya bebas senjata nuklir ASEAN. Hal tersebut merupakan perjanjian internasional yang bertujuan agar kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Perjanjian ini telah ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1999. Di Bangkok pada tahun 1995. 3. Stabilitas politik dan keamanan ASEAN. Dalam ASEAN disebut Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau disingkat TAC. TAC merupakan sebuah perjanjian yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC ini mengatur penyelesaian konflik antar negara secara damai. TAC disetujui oleh 5 pendiri ASEAN pada tahun 1979 dan diamandemen pada tahun 1987. Yang keempat, pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Pasukan tersebut merupakan pasukan yang membantu negara yang sedang membutuhkan banyak penjagaan dan pengawalan. Contoh pasukan perdamaian tersebut adalah kontingen dari Indonesia yang bernama pasukan Garuda. Yang kelima, terbentuknya deklarasi kawasan damai, bebas dan netral atau bisa disebut ZOPFAN. ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian yang mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, diadakannya patroli bersama di perbatasan negara sesama anggota ASEAN. Sebagai negara yang bertangga, antar negara ASEAN sering berpatroli bersama guna menjaga perbatasan antar negara, baik melewati darat, laut maupun udara. Yang ketujuh, kerjasama pemberantasan terorisme. Kerjasama ASEAN dalam pemberantasan terorisme telah dilakukan yang pertama pada tahun 2001 di Brunei Darussalam. Selanjutnya pada November 2002 di Phnom Penh, Kamboja, mengeluarkan Declaration on Terrorism. Salah satu pemimpin kerjasama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT, yang ditandatangani oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berikutlah pengaruh komunitas politik dan keamanan ASEAN. Konsep ini bertujuan membangun dan membentuk mekanisme untuk menghadapi tantangan politik dan keamanan yang berasal dari dalam maupun luar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih.